wajib-wajibnya dan tidak ada larangannya yang kita kerjakan. Maka dengan ini secara hukum fikih ibadah kita ya sudah sempurna. Ya, ibadah kita sudah sah. Ya, ibadah kita sudah sah. Namun perlu menjadi catatan Bapak Ibu, belum tentu semua ibadah sah itu diterima. Ya, belum tentu semua ibadah sah itu diterima. Di sini tema kajian singkat kita pada sore hari ini, apa setelah umrah? Ya, ada apa setelah umrah? Pertama, ada apa setelah umrah Bapak Ibu? Apa tadi perasaannya? Bahagia ya kan? Ya, pertama, ya setelah umrah kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena Allah sudah memudahkan kita untuk menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, dan menghindari apa-apa yang dilarang ketika umrah tadi. Kemudian diberikan kelancaran, diberikan kemudahan sampai selesai. Maka ini membuat kita bahagia. Ya, seseorang ketika mereka selesai, ya seorang mukmin ketika selesai beribadah, apalagi itu adalah ibadah yang sangat lama dia nanti-nantikan, apalagi ibadah seperti ibadah umrah, yang mana ibadah ini menggabungkan antara ibadah fisik dan harta kita. Ketika kita selesai melaksanakannya, maka ada rasa puas, ada rasa bahagia. Dan wajib untuk kita berbahagia Pak Ibu. Ya, wajib bagi kita untuk berbahagia. Dan ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah mudahkan kita untuk menyempurnakan ibadah umrah kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, maka Allah kita itu berbahagia. Kalau Allah berikan kita karunia, Allah berikan nikmat, maka hendaklah kita apa? Bahagia, kata Allah. Bahagianya kita ketika kita mendapatkan nikmat, bahagianya kita ketika kita mendapat karunia Allah. Apa kata Allah? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh mereka, para hamba-hamba dunia. Ya, orang yang hamba dunia, orang yang hamba rupiah, orang yang hamba dolar, yang tidak pernah puas-puas dengan harta mereka, mereka tidak merasakan kebahagiaan yang saat ini Bapak Ibu rasakan. Karena ini kebahagiaannya kaitannya dengan hati kita, kaitannya antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah umrah hendaklah kita berbahagia. Ada yang sedih sekarang Bapak Ibu? Bahagia ya Pak? Belum pulang Pak ya? Pulang sedih kita Pak. Sekarang udah boleh pulang Pak? Udah boleh pulang? Umrah kita udah selesai? Ya, sedih malah kita pulang Pak. Oh gitu, sedih sih, pengen sini terus. Kalau mau pulang udah boleh pulang Bapak Ibu? Udah boleh, tapi beli tiket sendiri. Karena dari Amar tanggal 3 baru Pak Haji ya. Ya tanggal 4 ya, tanggal 4 dini hari. Maka itu yang pertama, maka hendaklah kita berbahagia atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kedua, setelah umrah, ya ada umrah yang kedua. Yang kedua, hendaklah setelah umrah kita berhusnuzon kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka di sini dalam hal apa? Dalam hal Allah menerima umrah kita. Berbaik sangka kita kepada Allah, husnuzon kita kepada Allah, Allah menerima ibadah umrah kita. Karena betapa ruginya kita, ya, yang telah mengeluarkan ya harta kita, telah mengeluarkan tenaga kita, waktu kita tinggal pekerjaan kita tinggalkan rumah kita tinggalkan kampung kita, semua kita tinggalkan. Lalu kita bersusah payah di sini, ya, ya 7 keliling, sa'i, ya, yang jarak antara Safa dan Marwahnya itu, ya Bapak Ibu sudah rasakan, ya betapa capeknya dan betapa melelahkannya. Maka betapa ruginya kita kalau seandainya itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, berharap agar Allah menerima ibadah kita. Ya, dan juga disertai rasa apa? Disertai rasa khawatir seandainya ibadah ini tidak diterima. Jadi kita
tidak bangga diri, tidak menjadi sombong karena hal itu. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika selesai membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, apa katanya? Rabbana taqabbal minna, ya innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, begitupun dalam ibadah-ibadah yang lain Bapak Ibu, hendaklah kita berharap kepada Allah, ya berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita ini. Ya, maka setelah ibadah jangan berhenti beribadah. Setelah kita melakukan ibadah yang mulia ini Bapak Ibu, perbanyak istighfar. Ya, juga perbanyak istighfar, yang memohon ampun kepada Allah, berharap Allah ya dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya itu tidak menghalangi ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya selesai kita sholat, pertama kali yang dianjurkan apa Bapak Ibu? Istighfar. Astagfirullah, 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 atau astagfirullahaladzim. Ya, dan ucapan astagfirullah yang lainnya. Ya, kenapa kita disyariatkan mengucap astagfirullah ketika selesai sholat Bapak Ibu? Ya, karena kita tahu kita tidak sempurna melaksanakan sholat tadi. Ya, ketika kita sholat mungkin kita menghayal, salat di Masjidil Haram, pikiran di kampung. Ya, maka ini semua kekurangan dalam salat kita. Ini semua kekurangan dalam ibadah kita. Maka kita tutup ibadah tadi dengan istighfar. Ketika puasa, Umar bin Abdul Aziz juga dahulu mengirim surat kepada rakyatnya. Apa katanya? Anikhtimu syahrakum bil istighfar. Tutuplah bulan Ramadan kalian ini dengan memperbanyak istighfar. Ya, begitupun Allah memuji hamba-hambanya yang salat malam, lalu ketika selesai salat malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita selesai umrah ini perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, astagfirullah, jangan bangga diri, jangan merasa puas seolah-olah memang betul-betul telah diterima. Itu tadi hanya harapan. Ya, kita berharap, maka rasa harap dan rasa cemas itu harus berkumpul dalam hati kita Pak Ibu. Nggak boleh terlalu berharap tanpa ada rasa cemas, itu akan membuat kita sombong. Sebaliknya ketika kita terlalu cemas, tidak ada rasa harap, ini akan membuat kita putus asa. Maka seorang mukmin harus terkumpul dalam hatinya rasa apa? Harap, ya, ar-raja, ya, dan juga harus berkumpul rasa al-khauf, rasa takut, khawatir ibadah yang telah dia lakukan nggak diterima. Jadi harus seimbang. Ketika itu seimbang, ya maka kita akan terus bersemangat beribadah dan kita tidak merasa hina diri kita sehingga kita malu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada di antara kita ini tidak melakukan dosa Bapak Ibu. Semua kita ini pendosa. Ya, makanya kita beribadah. Maka kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ya berharap ya Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Nah, itu poin kedua. Ya, setelah kita umrah. Berikutnya setelah kita umrah ada apa? Setelah kita umrah, ya para ulama seperti yang telah kita jelaskan kemarin, ya bahwasanya diterima atau tidaknya ibadah itu rahasia Allah. Tapi ada tanda-tanda bahwasanya ya ada harapan bahwasanya ketika tanda-tanda ini ada pada diri seseorang, ibadahnya itu ya bertanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelum dia melakukan umrah tadi. Ya, menjadi orang yang lebih bersemangat beribadah. Karena seharusnya apa? Kebaikan melahirkan kebaikan setelahnya. Ya, sebagaimana keburukan akan melahirkan keburukan setelahnya, Pak Ibu. Ya, itu hati-hati. Kebaikan itu biasanya akan terus melahirkan kebaikan. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan akan terus melahirkan keburukan. Ya, seseorang kalau ya sudah mulai berdusta, maka dia akan berusaha untuk menutupi dustanya dengan dusta lagi. Akan tapi ketika seorang melakukan ibadah, melakukan ketaatan, maka ketika dia melakukan ibadah tadi ikhlas karena Allah, ya maka mudah-mudahan kebaikan tadi terus melahirkan kebaikan yang lain.
Maka kebaikan itu nggak boleh berhenti di sini Bapak Ibu. Ya, tidak boleh berhenti. Ketika berhenti selesai umrah berarti selesai pula ya ibadah kita. Tidak. Kita ya tidak ada batas waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah batasan kita hanya nafas terakhir kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahmu sampai datang kepadamu apa? Al-yaqin, yaitu kematian. Ini batas terakhir kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita menjadi pribadi yang setelah umrah ini jauh lebih buruk. Ini berbahaya. Ya, betapa meruginya kita. Ya Allah mengatakan wala takunu kalladzi naqadat azlaha min ba'di quwwatin ankatha. Ya, janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang sudah capek-capek merajut ya benangnya untuk menjadi kain. Bapak Ibu tahu merajut ya kan? Itu sulit kan merajut, apalagi kalau manual dengan tangan. Dia sudah capek-capek merajut ya pakaiannya tadi, lalu tiba-tiba dia kusutkan ya pakaian yang sudah dia rajut tadi, benang yang sudah dia rajut tadi dia kusutkan kembali. Ini Allah memberikan perumpamaan untuk apa? Itu untuk orang-orang yang sudah capek-capek lelah-lelah beribadah, sudah lelah-lelah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan waktunya dan segala macam. Banyak pengorbanan kita umroh ini Pak Ibu, banyak pengorbanan kita. Kita sudah merajutnya dengan sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba setelah umroh kembali kita bermaksiat kepada Allah. Tiba-tiba setelah umrah kembali kita buka aurat. Tiba-tiba setelah umrah ya mata ini kembali melihat maksiat, telinga ini kembali mendengar maksiat, tangan ini kembali melakukan maksiat, kaki ini kembali melakukan maksiat. Maka ini ibaratnya kata Allah seperti wanita yang sudah capek-capek ya merajut benangnya menjadi pakaian lalu dia kusutkan begitu saja. Hati-hati. Ya, hati-hati akan hal ini ya Pak Ibu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah berletih-letih, berlelah, ya ternyata ya tidak ada hasil apa-apa yang bisa ia banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita Bapak Ibu, jangan dikira harta itu diberikan oleh Allah begitu saja. Bapak Ibu jangan kira harta itu Allah berikan begitu saja ya tanpa dihisab, tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan dikira kita hidup di dunia ini gitu saja, artinya ya saya hidup di dunia, nanti datang kematian saya mati, lalu setelah itu saya hilang menjadi debu, ya menjadi tanah. Jangan dikira seperti itu. Ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayahsabul insanu ayyatruka sudah, apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Setiap yang kita lakukan ini ada pertanggungjawabannya Pak Ibu. Begitupun harta kita. Harta kita itu ada tanggung jawabnya. Ya nanti Allah akan tanyakan satu-satu harta kita itu. Ya dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan. Maka mudah-mudahan harta yang kita belanjakan untuk berangkat umrah ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwasanya ada harta itu yang kita gunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ya maka dengan berakhirnya ibadah umroh kita ini, seperti yang kita katakan kemarin, kalau Bapak Ibu kembali punya rezeki, ya Allah berikan rezeki harta yang berlebih, kesehatan yang masih ada, berangkat umroh lagi. Ya, berangkat umrah lagi. Jangan pernah bosan. Jangan pernah khawatir. Ya, Nabi mengatakan apa mana kasat ya sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Enggak akan pernah kurang harta. Ketika harta itu kita keluarkan di jalan Allah, harta itu secara hitungan manusia berkurang. Tapi secara hitungan Allah itu harta itu bertambah. Itulah harta kita sebenarnya Pak Ibu. Itu dia harta sebenarnya yang akan kita bawa mati. Harta yang kita keluarkan untuk umroh, harta yang kita keluarkan untuk haji, harta yang kita keluarkan di jalan Allah bersedekah dan segala macam, itu semua yang harta yang akan kita sampai kita di alam barzakh, ya sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu, mungkin ini sedikit nasihat singkat untuk saya pribadi dan Bapak Ibu semua, kena kondisi ruangan yang juga kurang memungkinkan ya, agak hasilnya mati, agak pengap ya. Ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ibu-ibu biasanya mau nanya nih banyak. Ustaz mau tanya, keutamaan maksudnya seberapa besar sih Ustaz, misalkan pahala misalkan kita sholat di musola yang di hotel ini, tapi menghadap ke kiblat langsung. Ngikut Masjidil Haram, ikut imam yang ada di Masjidil Haram. Betul, seperti apa sih? Baik, pertama seperti yang kita jelaskan kemarin, tanah haram Mekah memiliki kekhususan sendiri yang berbeda dengan tanah haram Madinah. Kalau di Madinah, ya sholat yang pahalanya 1000 lebih baik dibandingkan sholat di tempat lain itu hanya berlaku di Masjid Nabawi saja, tidak berlaku di tanah haram yang ada di Madinah keseluruhan. Adapun Masjidil Haram itu yang disebut dengan Masjidil Haram itu bukan hanya Ka'bah ini dan dinding yang ada di sekitarnya, bukan hanya itu, akan tapi yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram adalah tanah haram secara keseluruhan. Ya, tanah haram secara keseluruhan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabannal masjidal harama ba'da amihim hadza. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka setelah tahun ini, kata Allah, jangan pernah mereka mendekati al-Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Ya, jangan mereka dekati al-Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya apa? Tanah haram. Artinya tanah, ya mulai saat itu orang-orang kafir diusir dari tanah haram, nggak boleh orang kafir menginjakkan kaki di tanah haram ini. Ini kemuliaan tanah haram Mekah ini. Maka pahala 100.000 itu untuk semua orang yang sholat di kawasan tanah haram, termasuk kita yang sholat di hotel ini. Hanya saja pahalanya itu pahala secara umum untuk 100.000 dibandingkan, lebih baik dibandingkan di masjid-masjid yang lain, artinya di luar tanah haram. Secara umum mendapatkan keutamaan dan kemuliaan itu, tapi tentu semakin seseorang dekat ke Ka'bah, semakin di depan dia, tentu dia semakin mulia, ada kemuliaan tersendiri. Ya, sama seperti kita di masjid, kita semakin berada di saf pertama, maka saf pertama lebih mulia daripada saf kedua lebih mulia daripada saf ketiga, dan begitu seterusnya. Dan orang yang sholat di masjid lain yang bukan di masjid dekat Ka'bah, ya maka tentu lebih mulia yang sholat di masjid dekat Ka'bah. Tapi secara kemuliaan umumnya 100.000-nya dapat. Nah, sekarang gimana hukumnya mengikuti imam di Masjidil Haram sedangkan kita berada di musala yang ada di hotel. Ya, sedangkan kita berada di musala yang ada di hotel. Ini diantara permasalahan kontemporer yang terjadi saat ini. Namun Imam Nawawi telah memberikan kisi-kisinya. Kata Imam Nawawi, boleh mengikuti imam ya yang ada di masjid, ya sedangkan kita tidak berada di masjid yang sama, dengan syarat apa? Dengan syarat ya masih terlihat jemaahnya dari belakang, masih terlihat. Ya, kemudian kita bisa mengetahui gerak-gerik imam tadi. Dia ruku, dia sujud, ya dia bangkit dari sujudnya, dia berdiri, ya dan seterusnya. Ya, bisa diketahui. Dan hari ini kan suaranya kan disampaikan ke hotel kita, ya kan? Dan kita melihat ya barisan-barisan yang ada di bawah tersebut. Ya, walaupun sebagian para ulama mensyaratkan apa? Ya, mensyaratkan ya asalkan safnya masih bersambung. Sebagian para ulama mensyaratkan itu. Nah, maka untuk menghindari perselisihan ini tentu lebih baik kita hadir. Kecuali memang dalam keadaan betul-betul terlambat, tadi tertidur misalkan, kelelahan, maka daripada di kamar, maka lebih baik ikut berjemaah di sini di musola. Daripada di kamar dan masih ada jemaah di musola yang masih ngikut di Masjidil Haram dan kita nggak sempat ke Masjidil Haram, ikut di sini insya Allah sah. Ya insya Allah, mudah-mudahan jamaahnya sah insya Allah. Itu mas. Secara keutamaan tentu semakin dia dekat,
tentu semakin mulia. Ya, wallahu a'lam. Lagi ibu-ibu, bapak-bapak. Ada lagi Pak Ibu? Dan malu-malu nih, waktunya makin. Udah makin jam berapa nih? Oh masih sebentar, masih setengah jam. Ada kajiannya lagi. Oh iya gitu ya. Udah tinggal berapa hari lagi tuh. Ada lagi Pak Ibu? Oh ya Ustaz, gimana sholat kita bila dilanggar oleh orang ya? Karena kan memang kondisi daripada barisan daripada jamaah sholat gitu ya, yang terlalu rapat atau terlalu padat itu dilanggar. Walaupun kita sudah mencoba untuk menahan gitu, apakah sholat kita itu menjadi batal atau bagaimana Ustaz, bagaimana hukumnya? Baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pada kita untuk sholat menghadap ke sutrah. Artinya ada pembatas antara kita dengan orang yang lewat. Ya ini berlaku hadisnya umum. Ya tapi ini hukumnya ya wallahu alam ya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Ya karena pernah dalam riwayat yang lain ya sahabat Ibnu Abbas pernah melihat Nabi sholat di Mina ya tanpa bighairi jidar, ya tidak menghadap ke dinding, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Ini tentang sutranya. Kemudian tentang orang yang lewat, ya apakah orang yang lewat itu membatalkan sholat kita? Maka orang yang lewat itu ya maka kalau yang lewat itu laki-laki maka itu hanya merusak kekhusyukan kita saja, tidak sampai membatalkan sholat kita. Tidak sampai membatalkan sholat kita. Namun beda halnya kalau yang lewat itu perempuan. Ya, beda halnya kalau itu perempuan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal maka itu bisa membatalkan sholat. Ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam satu riwayat menyebutkan hal itu membatalkan sholatnya. Namun dalam kondisi Masjidil Haram seperti ini Bapak Ibu, ini kondisi pengecualian. Ya kondisi pengecualian karena memang Masjidil Haram ini adalah masjid yang memang selalu orang-orang sibuk keluar masuk. Nggak pernah sepinya, nggak pernah habisnya. Ya dan juga selalu padat. Ya selalu keadaannya padat dan crowded. Maka begitu pun berlaku baik orang yang sholat maupun orang yang jalan. Sebisa mungkin ketika kita jalan kita berusaha untuk menghindari, tapi kita memang tidak bisa menghindari dan satu-satunya bisa hanya lewat di situ, itu insya Allah satu yang diringankan dalam keadaan Masjidil Haram. Ya dalam keadaan Masjidil Haram tersebut. Ya Masjidil Haram ini memiliki beberapa hukum pengecualian dibandingkan tempat-tempat yang lain Pak. Jadi insya Allah sholat kita nggak masalah Pak, karena memang kecuali kita berada di Masjidil Haram di tempat yang mungkin orang nggak terlalu padat, maka di situ kita berusaha menghalangi orang. Tapi kalau kita berada di sholat di pelataran misalkan yang selalu orang lalu lalang, maka pada saat itu akan sangat kesulitan bagi kita untuk menghalangi orang-orang yang lewat di depan kita Pak. Ya Allah alam, ini untuk berlaku hanya ya pada kejadian Masjidil Haram. Tapi di masjid yang lain kita berusaha agar orang-orang nggak lewat di depan kita. Ya cukup memberikan isyarat ya tanpa berulang kali. Kalau mereka sudah lewat kembali ya sudah, berarti mereka mungkin kita berikan keringanan, mungkin nggak tahu, mungkin nggak paham dan seterusnya. Ya Allah alam. Kemudian menyambung lagi, walaupun kita sudah terus kemudian yang bersangkutan juga masih tetap memaksa dan saya berlaku kasar dalam menahan tersebut sampai mendorong, apakah itu menjadi dosa buat saya dalam hal tersebut? Ya, dalam keadaan normal artinya di luar Masjidil Haram memang kita dianjurkan oleh Nabi seperti itu. Fal yuqatilhu, kata Nabi. Artinya halangi ia sebisa mungkin. Ya, halangi ia untuk lewat sebisa mungkin. Ketika dia lewat juga berarti mungkin dia nggak paham, Mbak. Berarti dia mungkin nggak paham, dan kita pun sudah melakukan apa yang diperintahkan kepada kita ketika orang lewat di depan kita. Ya maka mungkin tanpa perlu menyakiti Pak, dia nggak perlu harus betul-betul tolak dia, dorong atau hempaskan dia, nggak. Artinya kita berusaha keras untuk, artinya kita memberikan isyarat dengan sangat jelas, jangan lewat. Ya jangan lewat.
Ya, ketika dia lewat juga berarti dia nggak paham. Berarti dia nggak paham. Kalau dia nggak paham, apakah sholat kita batal atau tidak? Itu kan kesalahan dia yang tidak paham, atau sholat kita menjadi kurang pahalanya? Insya Allah enggak, Bu. Insya Allah enggak. Ya, dan untuk gerakan ini juga jangan terlalu berlebihan ya, karena ini juga mungkin akan merusak sholat kita. Ya, dia sekali aja, ya, kemudian dia tetap ngotot lewat, ya sudah, biar aja. Saya nggak bisa, belum sempat gitu karena saya lagi sujud kan, terasa kepala ke kayak. Iya, apalagi Masjidil Haram tuh, Masjidil Haram itu keadaan yang memang dikecualikan dibandingkan di masjid-masjid yang lain, insya Allah. Ustaz, bukannya sutra kalau ketika sedang berjamaah itu adalah imam terdepan? Itu ketika berjemaah ya. Ketika berjamaah. Ya, ketika dalam kondisi berjemaah, maka sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Jadi kalau orang lewat depan kita, itu nggak masalah. Ini tadi kondisinya kalau dia sholat sendiri ya kan, dia sholat sendiri. Ya, tapi kalau dalam keadaan sholat berjemaah, maka sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum. Jadi jangan kita halang-halangi orang lewat. Kalau sedang sholat berjemaah ada dimulai, ada orang lewat di depan kita, nggak masalah itu. Itu tidak masalah. Ya, jangan dihalangi dia lewat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, ya, dia dulu pernah lewat dengan ontanya di tengah-tengah saf. Ketika Nabi sedang sholat ya dengan para sahabat yang mulia. Itu tadi kasusnya ketika sholatnya sendiri ya. Ketika sholatnya sendiri. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi apa, Ibu? Jenazah, Ustaz. Kenapa? Termasuk sholat jenazah Apa tuh? untuk menghalangi orang itu. Sholat jenazah. Sholat jenazah ini kita sama imam kan? Imam sutrahnya sudah sama imam. Enggak kita halangi. Ada lagi apa, Ibu? Mungkin ada kalau biasakan di luar Madinah sama Mekah kan, kalau melaksanakan sholat jenazah itu 4 takbiran itu masih ada, misalkan Allahumma la tuhna gitu kan, kesannya setelah takbir itu. Sholat takbir keempat. Iya. Tapi di sini Langsung salam. langsung salam, apakah yang tadinya la tuhna itu ditarik ke sini atau tidak ada gitu? Nah, di sini prakteknya. Jadi setelah 4 takbir itu langsung salam gitu kan. Kalau paling tidak, kalau di kita ada baca doa lah. Ya, sama sih sebenarnya, Pak. Artinya imam itu mungkin membaca doanya pendek saja di takbir yang keempat, langsung setelah itu imamnya salam. Hanya saja bedanya salam di sini kan satu. Ini mazhab Hambali. Ya, dan kita ikut karena kita sedang bermakmum dengan imamnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Itu saja sih bedanya kalau di sini, Pak. Sama di doa tetap. Mungkin imamnya bacanya pendek. Karena untuk doa jenazah itu kan ada beberapa versi doa. Ya. Ya Allah alam. Ustaz, mengenai bacaan panjang yang tidak melihat situasi, ada kakek-kakek, ada anak yang sedang nangis, lalu seorang imam tetap membaca surat yang panjang. Itu gimana tuh, Ustaz? Berarti Subuh tadi, Ustaz, panjang banget subuh. Jadi pertanyaan om saya, Ustaz. baik. Ketika Jumat dan Iya, ketika Jumat dibalik tadi, Ustaz. sekian jadi sekian. Bacaan sholatnya malah pendek. Ya, barakallah fiik. Memang pertama imam itu dia tidaklah jadikan imam kecuali dia untuk diikuti, kata Nabi. Dan menjadi sosok imam itu bukan sosok sembarangan. Ya, imam adalah paling tidak minimal dia adalah orang yang faham tentang hukum fikih salat. Paling minimal. Ya, dan juga fikih tentang imam. Ya, karena seperti di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya adalah seorang imam itu meringankan salatnya. Ya, karena di belakangnya bisa jadi ada apa? Ya, bisa jadi ada orang sakit, ya bisa jadi ada orang tua, bisa jadi ada anak kecil, ya, dan bisa jadi ada orang yang sedang terburu-buru. Ya, ini kasusnya pada salah seorang sahabat yang ketika pada saat itu panjang, ya, dia terlalu panjang membaca ayatnya sehingga ada sahabat tadi
kesal lalu melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi perintahkan, idza shallaita bin nasi falyukhaffif. Apabila engkau salat bersama manusia, artinya engkau menjadi imam, falyukhaffif, hendaklah engkau idza shalla ahadukum lin nasi falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan. Ya, jangan membacanya dengan panjang. Ini pada salat wajib. Ini pada salat wajib. Nah, di Masjidil Haram nggak pernah terlalu panjang, Bapak Ibu. Dan panjang pendeknya itu terkadang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Adapun untuk kasus sholat subuh tadi, itu memang di antara sunnah Nabi ketika di hari Jumat, di waktu sholat subuh, di antara yang Nabi baca apa? Pertama surat sajadah. Surat sajadah itu 1 lembar 3 halaman. Sajadah 3 halaman. Memang dibaca sampai habis tadi. 3 halaman. Untuk rakaat pertamanya. Untuk rakaat keduanya apa? Surat Al-Insan. Nah, terkadang Nabi SAW pada hari Jumat di waktu subuh membaca itu. Ya, dan itu untuk takaran sholat subuh itu nggak terlalu panjang. Untuk takaran sholat subuh. Dan itu hanya untuk di hari Jumat saja. Subuh besok nggak akan sepanjang itu, Pak. Ya, saya kan sholat subuh 2 rakaat. Ya. 3 rakaat. Enggak, tadi itu sujud sejadah, Pak. Sujud sejadah. Jadi di rakaat pertama tadi imam membaca surat sajadah, Bapak ruku ya. Ruku, Ustaz. Banyak sih jemaah yang ruku, banyak, karena tadi belum paham ya kan bahwa saya itu surat sajadah. Di surat sajadah itu ya ada ayat sajadah namanya, Pak. Wahum la yastakbirun. Mereka tidak bertakbir kepada Allah ya, mereka tidak. Maka pada saat itu disunnahkan untuk sujud. Sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, lalu setelah itu bangkit. Ya, di antara bacaan sujudnya Pak, ya sajada wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa basarahu lillahi rabbil alamin. Kalau tidak bisa ya Kalau tidak diam aja nggak masalah. Setelah itu kalau itu maaf, misalkan seperti saya baru tingkat baca subhanallah yang biasa subhanallah walhamdulillah misalnya. Gitu kan. ya ini Saja atau tidak itu. pilihannya baca doa sujud tilawah atau sujud tilawahnya, atau yang kedua diam aja. Ya, diam aja. Ini bentuk ketundukan kita mau merendahkan diri kita, karena pada ayat tersebut orang-orang tadi dia tidak mau sujud kepada Allah ya, mereka membangkang kepada Allah ya, mereka membesarkan diri mereka di hadapan Allah. Maka kita orang-orang beriman tidak seperti itu, maka kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bukan 3 rakaat tadi, Pak, itu sujud tilawah. Sujud tilawah ini berlaku dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika kita melewati ayat-ayat sajadah, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah tadi. Dan mungkin bukan hanya ayat yang tadi saja. Bukan hanya ayat yang tadi saja. Seperti wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq dan dalam surat-surat yang lainnya ya, ada 14 tempat di Al-Qur'an itu yang ada sujud sajadahnya atau sujud tilawahnya. Ada 14. Ya, kurang lebih 14. Ya, wallahu a'lam. Masjid-masjid di Indonesia Muhammadiyah yang hari Jumat. Ya, terkadang sebagian masjid sudah mulai banyak yang paham juga, sudah mulai melaksanakan pada rakaat pertama yang baca surat sajadah, rakaat kedua yang baca surat Al-Insan. Nah, kadang sebagian masjid itu salah paham, yang dikiranya sunnahnya itu sujud sajadahnya, sehingga dia cari ayat-ayat yang ada ayat sajadahnya atau surat sajadahnya dibagi 2. Rakaat pertama dia baca 1 lembar, rakaat kedua 1 halaman sisanya untuk rakaat kedua. Ini nggak dapat sunnahnya. Ini nggak dapat sunnahnya. Sebagian orang memahami yang dia kira sunnahnya di hari Jumat itu sujud tilawahnya, bukan sujud tilawahnya yang sunnah, tapi surat sajadahnya. Di Jakarta sering begitu. Bagi 2 kadang, Pak ya, bagi 2. Sah sholatnya, cuma sunnahnya nggak dapat. Ya, sunnah hari Jumatnya jadi nggak. Sunnahnya apa? Rakaat pertama baca surat sajadah, rakaat keduanya surat Al-Insan.
masjid dekat rumah saya itu dia baca sejadah Pak, imamnya hafal sejadah, tapi rakaat keduanya nggak hafal di Al-Insan, kan dia baca yang lain. Jadi untuk sunnahnya tetap nggak dapat. Ya, hanya saja makmum jadi kepanjangan kan sunnahnya nggak. Tapi pahalanya tetap besar Pak Ibu ya. Orang yang sholatnya ayatnya lebih banyak tentu pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang sholatnya ayatnya hanya sedikit. Ya, wallahu a'lam. Bantu tanya dulu. Tanya bantu. Surah apa aja tadi 14 tadi Pak? Dalam 14 itu tadi surah apa aja? Sajadah. Nanti kita share di grup Pak. Nanti kita share di grup tempat-tempat ayat-ayat yang ada surat-surat yang ada ayat sajadahnya insyaallah. Di Al-Quran ada tandanya Pak. Di Al-Quran itu ada tandanya seperti sajadah ya, sajadah kayak kubah gitu, kubah. Itu ada tandanya. Berarti setelah di ayat itu kita sujud. Kita sujud, disunahkan untuk sujud. Barangkali kalau misalkan bukan pengganti ya, pernah dengar bahwa itu ayat yang dianjurkan kita sujud gitu kan. Tapi ada yang ayat itu seolah-olah tidak melakukan sujud kita ini, tapi berdiri pun cuma lupa ya baca doanya gitu. Ada gitu kan. Jadi seolah-olah pengganti daripada sujud tadi gitu. Enggak, sujud tadi enggak keseharusan Pak. Artinya dia enggak harus sujud. Iya, Kalaupun dia baca surat sejadah lewat surat sejadah tadi enggak harus dia sujud. Enggak harus. supaya Ya. apa maksudnya? Iya maksudnya gitu. Dia enggak harus, tapi kalau dia sujud dia dapat sunnah lagi. Sunnahnya sunnah sujud sajadah gitu. Kalau dia terlewatkan apakah ada doanya enggak? Ya enggak, apakah dia baca doanya ketika dia berdiri? Tidak. Ya wallahu a'lam. Tapi banyak juga yang nggak sujud sih tadi. Ya, Diam dia. banyak yang enggak ngeh juga kan, enggak paham. Jangan, samping saya kan temannya udah sujud, ini belum. Kenapa Pak? Masih mending cuman begitu. Kenapa? Oh sama askarnya ya. Sujud. Kalau di masjid kita sebagian imam mengingatkan, kalau imamnya baru praktekkan gitu kan, atau ada jemaah-jemaah dilihat baru nanti kita akan sujud tilawah gitu. Ya Allah. Dia khusus di salat subuh aja. Enggak setiap Setiap salat ada ya. Apa tuh Pak? Asalkan kita lewat imam itu biasa kalau Bapak nanti Ramadan sini, itu sering nanti sujud tilawah Pak. Semua ini Semua ayat itu imam-imam itu sujud. Mau itu sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, ya asalkan lewat ayat-ayat yang ada ayat sajadahnya para imam itu dia sujud. Jadi kalau kita nggak hafal ayatnya, kadang ragu jadinya kan, ragu. Bilalnya takbir nggak sih tadi kan? Takbir tadi. Ya, jadi Imamnya takbir, bilalnya takbir. Ustaz, saya izin. Ya silakan. Oke, kita siap-siap. Lagi dong, Ustaz. Oh, ada lagi? Masalah sujud, Ustaz. Ada orang yang misalkan dia rasa syukur sampai di kota Madinah, begitu turun dari pesawat dia sujud. Terus ada lagi dia sujud di luar sholat, Ustaz, seperti habis salam, terus dia berdoa karena saking senangnya, lalu dia sujud lagi gitu. Tanpa sholat, hanya sujud saja. Ya, itu diantara yang disyariatkan dalam syariat kita, itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan kita, maka pada saat itu kita sujud syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya bagaimana? Takbir dulu, Allahu Akbar, lalu sujud. Ya, setelah itu salam, Assalamualaikum. Oh, ada salamnya, Ustaz. Ada salamnya juga. ada bacaan khusus nggak, Ustaz? Bacaan khususnya. Bacaan khususnya ya wallahualam, Anda sekarang nggak lupa riwayatnya Pak, apakah ada atau enggak, tapi yang jelas tata caranya kalau dalam kitab-kitab fikih ya seperti harus ada salamnya juga gitu untuk mengakhiri sujudnya tadi. Ya, dari takbirnya tadi lalu dia sujud, lalu dia salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk meluapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sujudnya nggak kepada yang lain, dia sujudnya kepada. Adapun kalau dia hanya sujud nggak salam, ya mudah-mudahan itu juga ibadah ya, karena sujud itu ibadah.
Ya sujud itu ibadah karena rasa bahagianya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi atas nikmat tadi. Seperti menang apa sepak bola gitu Ustaz. Oh, menang semua. Ada sujud syukur kan? Oh. Menang tinju gitu kan. Ada petinju. Kalau itu Allah alam ya, kalau sepak bola, kalau Jangan dijawab. kalau saya pribadi jangan terburu-buru menjadikan tokoh-tokoh pemain bola itu sebagai sosok ideal untuk seorang muslim. Ya, seorang ideal seorang muslim yang terburu-buru. Ya, seharusnya muslim seperti ini loh, enggak. Ya karena akhirnya kita lihat ya ada beberapa tokoh yang terlanjur digaung-gaungkan sosok muslim harusnya seperti itu, ternyata kehidupannya ada beberapa hal itu sangat melanggar syariat gitu yang dia lakukan gitu. Ya, jadi tokoh kita itu ya hendaklah betul-betul tokoh yang berhak dan pantas untuk dijadikan tokoh panutan gitu. Ya, bukan berarti menghinakan pemain-pemain bola, tidak. Ya, artinya mereka bukan sosok yang ideal untuk menjadi orang yang ditokohkan dalam untuk menggambarkan Islam. Tidak. Ya, wallahu a'lam. Ya, begitupun petinju dan seterusnya. Ya, pewaris para nabi itu siapa? Ulama hari ini yang kalau kita ingin tokohnya yaitu para ulama yang menjadi kita panutan ya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya innal ulama warasatul anbiya. Ya, bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, yang mereka warisi adalah al-ilmu. Nah, mereka lah yang menjadi tokoh setelah para nabi dan para rasul. Ya, wallahu a'lam. Tadi Ustaz dalam hal sujud setelah zikir sholat, selesai sholat zikir, kemudian bersujud. Nah, kalau dia merutinkan hal seperti itu, apa memang ada syariatnya seperti itu Ustaz? Kalau itu enggak, itu melanggar syariat. Artinya itu membuat satu hal yang tambahan dalam ibadah. Artinya ibadah itu, sholat itu selesai dengan salam. Ya, sholat itu selesai dengan salam dan dia sudah sujud tadi dalam sholatnya. Kalau dia sujud lagi setelah salam, maka ini menambah sesuatu dalam ibadah sholatnya. Ya, maka hindari hal-hal yang berlebihan dalam melaksanakan ibadah. Ya, jangan kita melaksanakan ibadah kalau tidak ada tuntunannya, syariatnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat ya sebagian kaum muslimin itu selesai dia sholat, ya lalu dia zikir, terus sujud lagi setelah itu, baru dia pergi gitu. Ini kita khawatirkan dia menjadi kebiasaan nantinya dalam ibadahnya, sehingga dia menganggap itu menjadi sesuatu yang berkaitan dengan sholatnya. Kalau dia nggak lakukan itu nggak afdol, kalau dia nggak lakukan itu nggak lain rasanya. Maka kalau udah sampai perasaan seperti itu, berarti dia sudah membuat sesuatu yang baru atau menambah sesuatu yang baru dalam ibadah sholat tadi. Sedangkan sholat tadi berakhir dengan apa? Salam, sudah beranjak dari tempatnya. Lagi Ustaz, mengenai hal yang di Madinah nih Ustaz, kan ini manfaat juga nih. Dimana kita mau ketemu orang yang kita cintai, perlu persiapan kan. Kemarin kan alhamdulillah di pintu 19 kan Ustaz Ariful Bahri ngasih tata cara berziarah dengan Rasulullah. Tapi kemarin saya melihat sebagian saudara-saudara kita mungkin karena keterbatasan ilmu ya Pak, mereka langsung aja, ayo siap-siap udah mau lewat makam Rasulullah, Al-Fatihah. Itu ada tuntunannya atau memang bebas aja bagi orang awam gitu Ustaz? Ya, baik. Ya, tentang Rasul kita yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu dalam menziarahinya perlu adab-adab yang harus kita perhatikan ketika menziarahinya. Di antara yang kita mengucapkan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini syariatnya. Ya. Maka melakukan suatu hal yang berlebihan dalam ibadah itu kita khawatirkan dapat merusak ibadah itu sendiri, sehingga ibadahnya itu selain tidak diterima, dia menjadi berdosa karena dia melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara tadi, kalau lihat di kuburan Nabi baca Al-Fatihah, ya lihat di kuburan Nabi minta sama Nabi, ya dan seterusnya.
Maka ini salah satu hal yang tidak disyariatkan dalam agama kita. Ya, kita boleh minta kepada Nabi ketika Nabi itu masih hidup. Ya, para sahabat minta kepada Nabi ya ketika Nabi itu masih hidup. Ya, Nabi SAW masih hidup. Ya, wahai Rasulullah, kita kekeringan, mohon kepada Allah agar turunkan hujan. Maka Nabi doakan hujan, ya minta istisqa, langsung turun hujan, seminggu turun hujan. Ya, banjir. Khawatir lagi sahabat tadi, Rasulullah, ini kebanjiran terlalu banyak, minta lagi sama Allah untuk diberhentikan. Ya, tapi ketika Nabi telah wafat, ya maka tidak bisa kita berwasilah lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsunglah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berwasilah dengan amalan-amalan soleh kita. Jadi kan perantara amal-amal soleh kita. Ya Allah, dahulu hamba pernah seperti ini. Ya Allah, hamba pernah bantu orang ini, dia kesulitan, datang kepada hamba, lalu hamba hilangkan kesulitannya. Ya Allah, kalau Engkau tahu aku lakukan itu karena mengharapkan ridhamu ya Allah, karena mengharapkan wajahmu ya Allah, ya maka keluarkan hamba dari kesusahan hamba saat ini. Itu namanya tawassul. Ya, tawassul dengan amalan saleh di antara hal yang disyariatkan dalam ibadah kita. Dalam syariat kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya jangan kita melakukan ibadah tertentu sampai kita tahu ilmunya. Sampai kita tahu ilmunya, jangan landasan ibadah kita hanya mengikut apa yang dilakukan oleh orang. Ya, maka penting berilmu sebelum beramal agar betul-betul ibadah kita itu berkualitas. Yang penting dalam masalah ibadah itu jangan hanya sekedar kuantitas tapi tidak berkualitas. Ya, biarlah ibadah itu sedikit tapi berkualitas. Itu jauh lebih baik daripada ibadah itu banyak tapi tidak berkualitas. Ya. Nabi mengatakan bahwasanya Allah mencintai amalan. Ya, amalan itu apa? Adwa muha. Selalu dia lakukan, wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, tapi continue dia rutin dia lakukan amalan tadi, sesuai, amalan itu adalah amalan yang sesuai diajarkan oleh syariat kita yang mulia ini. Baik Bapak Ibu, mungkin kita tutup saja karena udah jam 17.25 ya, kita siap-siap ya salat maghrib, tadi takut kita nggak bisa masuk ke masjid ya. Baik, itu untuk agenda kita sore ini. Berikutnya kita ingatkan, besok kita city tour jam 7.15 atau 7.20 kita sudah berada di lobby ya Pak Ibu ya. Kita akan city tour dan insya Allah nggak akan lama. Ya, untuk besok pagi kita akan agendanya Pak city tour. Ya, agenda kita Pak. Ya, sarapan dulu Bu. Sarapan dulu, pulang masjid sarapan dulu. Habis sarapan ngumpul di lobby ya. Kita akan lihat Mina, kita ingin lihat Arafah, kita ingin lihat Muzdalifah. Mudah-mudahan ya Allah berikan pada kita rezeki untuk berangkat haji. Ini ada iklan hajinya nih. Ustaz, kalau mau masuk mengelabui askar boleh nggak Ustaz? Kan kita kan nggak umroh, tapi pengen. Baik Bapak Ibu, tunggu. Bapak Ibu yang mau bubar silakan. Bapak Ibu yang mau bubar kita persilakan, atau ada yang ingin ke masjid. Ini udah kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ingin tanya tambahan silakan. Jadi Bapak Ibu yang apa udah? Oke. Iya. Kalau Mas yang tadi? Boleh nggak? Saya kan pengen tawaf lagi. Tapi kan nggak boleh masuk nih sama askar. Harus pakai baju. Ini kita mengelabui. Ini nggak boleh